Baik, selamat malam Bu Melan. Selamat malam Pak Abdul. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Syukur saya sehat Pak. Iya, berkaitan dengan tugas untuk demonstrasi kontekstual ini sebelum kita coaching Ibu ya, agar nantinya kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita sepakati dulu nih Bu, apa yang nantinya akan kita nilai ya untuk percakapan coaching itu, karena di sini kan saya nanti sebagai pengamat, Ibu Melan sebagai coachnya begitu. Nah, mungkin yang pertama ini Bu yang ingin saya tanyakan, ketika nanti Ibu coaching, kira-kira penilaian percakapan coaching seperti apa yang nantinya Ibu ingin saya perhatikan lebih dalam begitu? Oke ya, jadi nanti saya ingin Pak Abdul itu bisa melihat kompetensi saya perihal tentang mendengarkan secara aktif Pak. Begitu. Jadi untuk penilaiannya saya nanti fokusnya ke mendengarkan aktif Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Ibu. Kemudian kira-kira Bu, untuk yang kedua, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan ketika nanti Ibu melakukan coaching nih? Saya kan nanti akan mengamati Ibu. Kira-kira kompetensi seperti apa yang nantinya Ibu ingin kembangkan sehingga saya bisa lebih menjerumus ke kompetensi tersebut untuk mengetahui hal-hal yang akan Ibu lakukan pada waktu saya nanti mengobservasi Ibu untuk melakukan percakapan coaching. Oke Pak, jadi tadi yang saya sudah sampaikan kompetensi menilai secara mendengar secara aktif ya. Jadi nanti kompetensi ini saya akan ada ketika coach saya bertanya dan nanti coach akan menyampaikan, saya akan menangkap nanti poin-poin pentingnya Pak. Gitu. Berarti ketika nanti coach menyampaikan jawaban, Ibu kira-kira menangkap kata kunci apa yang pas yang nantinya Ibu bisa gali lagi, memberikan pertanyaan yang nantinya itu menggali potensi coach, begitu? Iya, benar Pak. Oke, berarti mendengar secara aktif untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Kemudian berkaitan dengan kompetensi mendengarkan secara aktif, mungkin dapat lebih spesifik, Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada hal apa? Apakah hanya mendengarkan kemudian mengetahui kata kunci untuk membuat pertanyaan lagi atau seperti apa? Atau ada yang lainnya? Oke, jadi nanti Bapak bisa mengamati juga dengan tentang mungkin ekspresi saya. Kemudian ekspresi yang mendengarkan tanpa menggurui. Kemudian nanti ada fokus kepada pembicara dan saya bisa mengerti nanti pesan yang disampaikan dan memahami informasi apa yang disampaikan oleh coach. Baik, berarti hal-hal spesifik tadi yang nantinya Ibu ingin tahu ya, ingin saya sebagai observer mengamati sehingga nanti kita bisa melihat apakah hal tersebut sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching. Yang terakhir Ibu, sebelum nantinya kita akan melakukan coaching ya, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa ketika Ibu melakukan hal yang tadi Ibu sampaikan itu sudah terpenuhi? Itu kira-kira indikator saya sebagai pengamat itu dapat mengetahui seperti apa agar Ibu, oh ini ternyata sudah dilakukan begitu. Kira-kira ada nggak Ibu indikator-indikator yang nantinya bisa saya checklist gitu? Oke, jadi indikatornya saya bisa menangkap inti pembicaraan dari coach dan nanti coach akan menemukan jadi inti permasalahannya apa, kemudian coach akan menemukan solusinya dan saya akan memberikan kesimpulannya, Pak. Baik, berarti indikatornya itu tadi ya. Iya. Nanti garis besarnya coach dapat menjawab hal yang nantinya ditanyakan Ibu berdasarkan kata kunci dari percakapan dengan coach-nya. Iya. Begitu Ibu Jadi ya. nanti saya bisa memberikan kesimpulan, Pak. Sehingga Ibu nanti bisa memberikan kesimpulan dari apa yang nantinya akan dilakukan coach. Jadi coach-nya
Mungkin itu Ibu nanti yang saya akan perdalam ketika saya mengamati percakapan yang Ibu lakukan dengan coaching. Ada hal yang lain yang ingin disampaikan Ibu selain itu atau sudah cukup? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk itu semoga saya bisa mencapai kompetensi itu Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Nanti saya akan memperhatikan rubrik untuk Ibu berkaitan dengan mendengar secara aktif dalam percakapan coaching. Terima kasih Ibu. Nanti kita lanjut ke percakapan coaching ya. Ibu sebagai coachnya, saya sebagai pengamat, nanti ada Ibu Erni sebagai coachingnya. Terima kasih Ibu, sukses untuk Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke, kita mulai. Apa kabar Bu Erni? Kabar baik Bu. Ya, syukurlah Bu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Melan apa kabar? Iya Bu, saya juga syukur saya sehat. Nah Bu, gimana persiapan untuk supervisi Bu? Nah, itu dia yang membuat saya mengunjungi Bu Melan. Karena bentar lagi supervisi, belum lagi persiapan akreditasi, belum lagi tugas-tugas yang lain. Saya belum mengerjakan satupun. Dan membuat saya sakit perut, mual-mual karena tidak tahu mau membuat yang mana terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi Ibu dalam persiapan supervisi dan akreditasi ya Bu? Iya. Nah sejauh ini menurut Ibu apa yang sudah berjalan baik Bu dalam persiapan supervisi dan akreditasi ini Bu? Berjalan baiknya ya penyusunan administrasi, persiapan dan lain-lainnya. Hanya ya namanya mau diperiksa pasti ada kekhawatiran. Nah, saya kalau khawatir dan cemas itu lari ke mual-mual. Oh gitu. Jadi perut seperti diaduk-aduk. Nah Bu, Ibu kan sudah punya persiapan ya menyelesaikan administrasi dan Ibu masih khawatir. Nah, bisa tahu apa penyebabnya Ibu masih khawatir Bu? Khawatirnya ya karena karena takutnya ada permintaan dari supervisor yang tidak sesuai apa yang sudah saya buat. Oke, permintaan dari supervisor. Nah, kira-kira permintaan seperti apa, Bu? Itu dia yang saya tidak tahu. Apakah Bu Melam punya cerita pernah disupervisi? Kira-kira apa saja yang dipersiapkan? Oke, jadi Ibu khawatir karena ada permintaan dari supervisor yang Ibu belum tahu juga kira-kira apa permintaannya, gitu Bu? Ya, betul. Oke, nah kalau begitu, menurut Ibu, apa saja yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi rasa khawatir Ibu? Yang bisa membantu adalah kalau apa yang barangkali setelah selesai supervisor baru bisa tenang. Karena kalau sekarang kan belum tahu kapan nanti persiapannya, apakah bisa bekerja sama dengan baik, apakah nanti ternyata teman-teman 50-50. Itu banyak sekali yang saya khawatir. Oke, jadi saya tangkap di sini, Ibu khawatir terhadap rekan-rekan ya, apakah bisa bekerja sama dengan baik. Masih ada lagi Bu? Kekhawatiran Ibu perihal apa Bu? Kekhawatirannya lagi itu pada saat supervisornya datang, perlengkapan yang disiapkan, yang dibutuhkan sudah lengkap. Lalu kemudian selanjutnya semua yang disiapkan sudah sesuai gitu. Oke, jadi
Ibu khawatir yang paling utama berarti di sini adalah sebenarnya lebih ke rekan-rekan ya, Bu? Iya, betul. Nah, kalau menurut Ibu, hal-hal apa dari rekan-rekan Ibu yang membuat Ibu merasa kekhawatiran ini, Bu? Karena teman-teman saya masih banyak yang berkompetisi. Kalau saya fokus berkolaborasi, tapi teman-teman saya masih banyak yang berkompetisi. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu masih sembunyi-sembunyi, tidak mau memberitahukan kepada kita. Oke, jadi Ibu khawatir ya karena rekan-rekan juga masih belum mau berkolaborasi, masih berpikir untuk berkompetisi. Iya. Kira ada lagi, Bu, perihal kekhawatiran? Oke. Nah, Bu, bagaimana cara Ibu menghadapi teman-teman atau rekan-rekan yang masih cenderung suka berkompetisi, Bu? Saya tidak ikut berkompetisi, Bu. Biarkan mereka berkompetisi. Oke, jadi Ibu tidak ikut berkompetisi. Iya, betul. Nah, selain itu ada lagi kah, Bu? Itu saja. Jadi Ibu tidak ikut berkompetisi. Nah, kalau hubungannya dengan rekan-rekan Ibu, pernahkah Ibu melakukan komunikasi dengan rekan-rekan Ibu perihal ini, Bu? Kalau komunikasi ya selalu, karena kita kan ada tim bagian ini, bagian itu. Kita sudah saling saling percaya untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Tapi namanya juga manusia, pasti adalah kekhawatiran atau mungkin prasangka dari masing-masing orang untuk tidak saling untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi Ibu caranya untuk menghadapi rekan-rekan yang belum mau berkolaborasi adalah pertama, Ibu juga tidak ikut berkompetisi. Dan kedua, Ibu juga sudah berkomunikasi. Ya, Bu? Ya. Masih adakah cara yang lain, Bu, untuk menghadapi rekan-rekan ini? Bagaimana cara supaya mereka mau berkolaborasi dengan Ibu? Bagaimana ya? Karena tidak bisa juga dipaksakan kalau tidak mau. Yang penting saya melakukan yang terbaik. Melaksanakan tugas saya yang diberikan. Itu saja sih. Ya, Bu. Jadi Ibu sudah cara Ibu untuk menghadapi rekan-rekan yang tidak mau berkolaborasi adalah dengan Ibu tidak ikut berkompetisi, Ibu berkomunikasi dengan baik, dan Ibu memaksimalkan potensi Ibu, ya. Nah, menurut Ibu, apakah semua usaha itu sudah cukup, Bu, menghadapi rekan-rekan Ibu? Kalau menurut saya sih sudah cukup ya, tergantung orang lain apakah dia bisa menerima itu atau tidak. Oke, berarti Ibu sudah melakukannya dan Ibu sudah merasa cukup. Nah, kembali Bu di kekhawatiran Ibu. Berarti dalam bagian ini cara Ibu mengatasinya adalah dengan tadi yang saya sudah sampaikan, yang Ibu sudah sampaikan ya, Bu, ya? Iya. Nah, kira-kira ada hal lain lagi, Bu, yang bisa membantu Ibu untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa kekhawatiran Ibu? Itu saja sih, Bu. Bagaimana menyelesaikan administrasi, lalu kemudian melaksanakan dengan tanggung jawab, mempersiapkan, itu saja. Oke. Melaksanakan administrasi dan mempersiapkan dengan penuh tanggung jawab. Oke, jadi sejauh mana, Bu, persiapan Ibu? Kalau angka 0 sampai 100, kira-kira Ibu persiapannya sampai di mana? Sudah 80%. 80%. Nah, apa faktor
penunjang Bu sehingga Ibu bisa mencapai 80% ini? Ya karena itu tadi, karena sudah melaksanakannya dengan baik, sudah menyusun yang ditentukan. Oke. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya Ibu memenuhi yang 20% supaya menjadi 100%, Bu? Untuk memenuhi itu mengecek kembali mungkin ya, mengecek satu persatu, lalu kemudian meminta kepala sekolah untuk mengecek persiapannya, supaya kalau ada yang masih mau ditambahkan atau dibutuhkan, itu bisa ditambahkan jauh sebelum supervisor datang untuk melakukan supervisi. Oke, nah kalau Ibu sudah lakukan itu semua, apakah Ibu sudah mengurangi rasa khawatir Ibu? Sepertinya iya. Oke, jadi yang saya tangkap di sini Bu, bahwa Ibu merasa khawatir karena persiapan Ibu baru 80% dan Ibu bisa meningkatkan sampai 100% dengan mengecek satu persatu dan juga meminta kepala sekolah untuk lebih mempersiapkannya lagi. Nah, di dua hal ini Bu, mengecek satu persatu dan meminta kepala sekolahnya, kira-kira mana yang lebih dulu akan Ibu kerjakan? Karena sudah dilakukan dengan baik, tinggal sudah disusun, selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah untuk mengecek kembali kelengkapan berkas yang sudah disiapkan. Oke, dan diurutkan sesuai dengan tim masing-masing. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi, nah, kapan Bu rencana Ibu untuk besok eksekusi? Waduh, besok. Luar biasa Bu. Oke, jadi besok Ibu akan mengecek lagi satu persatu ya untuk persiapannya dan menyerahkan kepada kepala sekolah untuk mengecek lagi dan lebih mempersiapkan lagi. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa kesimpulan Ibu? Kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, diperlukan kolaborasi, diperlukan juga keterlibatan kepala sekolah dan seluruh personil sekolah yang ada, kemudian persiapan itu harus matang dan percaya diri. Oke, luar biasa Bu ya. Semoga apa yang menjadi tujuan awal kita, supaya Ibu tidak khawatir lagi, bisa terjawab lewat percakapan kita saat ini Bu ya. Iya Bu. Oke, terima Bu. kasih Bu. Ya, kapan lagi Bu kita bisa bertemu untuk sharing-sharing lagi, supaya juga kita bisa lihat kemajuan Ibu. Insya Allah dalam waktu dekat ini Bu, setelah pengawasnya sudah datang. Oke, terima kasih Bu Erni, sukses buat Ibu ya. Terima kasih Bu Melan atas kesediaannya bercerita dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Melan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ibu kemarin, Ibu tadi sudah melakukan praktek coaching dengan Ibu Erni. Kita akan bahas nih Bu tentang percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Erni. Saya kan sebagai pengamat nih pada waktu Ibu melakukan coaching. Yang pertama ini Bu, kalau dilihat untuk pasca percakapan coachingnya, ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Apakah indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan berkaitan dengan mendengarkan aktif itu sudah tercapai atau belum? Ya, terima kasih Pak Abdul. Menurut saya memang untuk kompetensi mendengar aktif ini sudah saya lakukan. Walaupun memang belum 100% Pak. Indikatornya saya sudah bisa menangkap inti
inti permasalahan yang dialami oleh Ibu Erni. Dan saat ini memang saya belum bisa menggali sepenuhnya ya potensi-potensi dari Ibu Erni, karena memang mengakui Pak bahwa untuk hubungan secara pribadi itu sangat penting ya Pak ya. Nah, Ibu Erni memang dengan saya masih Pak, belum sepenuhnya saling mengenal, sehingga saya belum sepenuhnya juga bisa menggali potensi dari Ibu Erni. Begitu. Tapi secara umum untuk ketercapaian pengembangan kompetensi tentang mendengar aktif itu dapat dikatakan kategorinya tercapai, Bu ya. Karena kalau dilihat kan percakapannya sangat mengalir, kemudian untuk pengambilan kata kunci yang nantinya menjadi pertanyaan yang akan disampaikan coach itu kan sudah baik, sudah dilakukan oleh Ibu. Kemudian ini Bu, catatan hasil observasi saya ya yang telah saya lakukan ketika Ibu melakukan coaching dengan Ibu Erni. Itu saya dapat mengatakan bahwa percakapan coaching, Ibu sebagai coach, Bu Erni sebagai coachee itu baik. Artinya kompetensi pengembangan ketercapaian mendengarkan aktif itu dapat dikategorikan sudah dapat terlihat dengan baik, karena pada waktu percakapan Ibu dapat mengambil kata kunci atau poin-poin penting yang disampaikan oleh coachee, sehingga Ibu bisa merumuskan pertanyaan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee. Karena pada waktu sesi coaching yang telah dilakukan oleh Ibu dengan Ibu Erni, itu Ibu Erni kan merasa kurang dukungan terhadap program-program yang nantinya akan dilakukan di sekolah. Namun Ibu sangat baik sekali ya dalam mengambil kata kunci untuk membuat pertanyaan, sehingga ternyata Ibu Erni itu mempunyai solusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Erni sendiri, hal-hal yang apa aja yang akan dilakukan sehingga nantinya program-program yang telah dirumuskan itu mendapatkan dukungan dan terus berjalan di sekolah. Nah, itu merupakan kompetensi yang sangat baik yang Ibu Melan sudah praktekkan, sudah dikembangkan juga pada sesi percakapan coaching ini. Harapannya mungkin kedepannya dapat berbagi dengan saya juga Ibu, mungkin dengan tips triknya, sehingga nantinya saya bisa lebih mendalami kompetensi mendengarkan aktif. Itu dari hasil pengamatan saya tentang indikator kompetensi yang ingin Ibu kembangkan begitu. Mungkin itu Ibu ya, itu untuk hasil observasi saya sebagai observer. Kemudian yang selanjutnya ini Bu, saya ingin tanya kepada Ibu ketika melakukan percakapan coaching ya, itu kompetensi apa lagi nih kira-kira nanti ke depannya yang ingin dikembangkan ya, ketika Ibu sudah melakukan percakapan coaching yang telah dilakukan tadi gitu. Kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin dikembangkan Ibu? Kalau kemarin kan Ibu menyampaikan, kalau tadi kan Ibu menyampaikan bahwa yang mau dikembangkan itu kan mendengarkan aktif. Nah, kira-kira nih kompetensi lain apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya dalam pelaksanaan coaching? Oke, baik Pak. Jadi yang ingin saya kembangkan juga, memang saya menyadari bahwa ini masih kurang ya Pak, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa bahwa saya belum terlalu pintar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk coaching. Begitu. Jadi kedepannya Ibu juga ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya? Ya Pak, benar. Oke, baik. Sukses untuk Bu Melan, karena untuk percakapan coaching yang telah dilakukan untuk kompetensi mendengarkan aktif, menurut saya sebagai observer sudah baik. Nanti silahkan untuk di sesi selanjutnya untuk kompetensi yang dikembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot, nanti mungkin dapat dilakukan sehingga fokusnya nanti ke arah mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu dari saya, Ibu Melan. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali tentang hasil percakapan coaching yang telah dilakukan?
Baik, terima kasih Pak Abdul. Saya mengucapkan terima kasih untuk pengamatannya buat saya, dan nanti apapun masukannya nanti akan saya kembangkan ya, akan saya perbaiki. Dan terima kasih juga buat Ibu Erni yang sudah menjadi coach saya. Semoga kita semua bisa bermitra lagi ya Pak ya. Terima kasih. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, Salam dan selamat bahagia. malam. Salam dan bahagia.